Beliau ini, Mbah Jaya Digdan ini dikenal dengan Mbah Jaya Digdan nggih, yang mempunyai ilmu Pancasona atau rawa rontek nggih. Yang nalika ilmune dereng dipendhet kaliyan gurunipun, yang menika seda sedinten di makam kaping 3 saged gesang malih. Soale nemplek ten lemah. Lajeng keluarga emut nek eyang niki gadah guru, gurune sak peguruan kalih Pangeran Diponegoro. Benar yang dikatakan oleh masyarakat bahwa Mbah Jaya Digdan ini mempunyai ilmu Pancasona atau rawa rontek, itu benar nggih? Ya. Menurut sejarahnya itu benar nggih. Pancasona. Iya, Pancasona itu benar berarti nggih. Berarti beliau itu beberapa kali meninggal, lalu ketika menyentuh tanah hidup lagi gitu. Iya. Dua orang sini sampean. Salam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada 2 harimau yang sudah menyambut kita. Allah. Assalamualaikum. Oke. Kalau kita nih, saya berbicara dengan siapa ini? Yang menjaga tempat ini. Sudah mulai kapan jenengan berada di sini? Apa tugas panjenengan di sini? Atas perintah siapa? Memang panjenengan adalah penjaga khodam dari beliau ini, yang menjaga tempat ini. Jadi siapapun yang datang ke sini itu semua atas pengawasannya panjenengan berdua ini. Apa saja yang tidak boleh dilakukan di tempat ini? Perkataan yang baik. Memang panjenengan memang ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Menjaga tempat ini. Kemudian memang khodamnya dari beliau itu. Iya, jadi beliau ini adalah khodam harimau. Khodam harimau sendiri di dalam kajian ilmu kejawen diartikan sebagai pagaran. Harimau itu sebagai pagaran dari berbagai macam. Jadi harimau itu bisa disebut juga sebagai ilmu untuk pagaran atau kanugrahan. Biasanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai ilmu kanuragan tingkat tinggi. Dan ini memang dari dulu sudah menjaga atau sebagai khodamnya dari yang dimakamkan atau disebut makam gantung atau Mbah Jaya Digdan, yang dikatakan memang beliau ini memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi atau juga disebut ilmu pancasona atau rawa rontek. Dan beliau ini memang dari dulu menjaga Mbah Jaya Digdan, dan ketika beliau sudah wafat maka beliau menjaga tempat atau makam ini. Assalamualaikum. Jadi hati-hati untuk orang-orang yang datang ke sini. Apabila niatnya tidak baik, itu nanti bisa didatangi dan ditemui oleh mereka ini. Dan apabila niatnya tidak baik, itu nanti bisa lari terbirit-birit itu, karena mungkin akan ditampakkan sesuatu hal yang menakutkan. Jadi ketika datang ke sini harus dengan niat yang baik. Biasanya khodam harimau itu adalah bentuk dari ilmu kanuragan atau ilmu kewibawaan. Bisa juga disebut perisai.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya memohon izin kepada panjenengan untuk sowan ke beliau. Apakah panjenengan mengizinkan? Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sampai lanjutkan untuk berada di tempat ini. Karena ini siapa begitu terang. Ya, tidak apa-apa. Yang terpenting sampai lanjutkan saja. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Iya. Jadi khodam-khodam harimau itu memang berada di tempat ini, dan khodam harimau itu sebagai penjagaan atau juga sebagai ilmu kanuragan. Dan khodam-khodam ini memang dari dulu sudah menjadi khodamnya dari Mbah Joyo Digdan, dan ketika beliau wafat maka khodam-khodam harimau ini menjaga makamnya Mbah Joyo. Jadi untuk saudara-saudaraku yang mau datang ke tempat ini, karena memang tempat ini insya Allah sangat bagus untuk saudara-saudaraku yang ingin belajar ilmu Kadikjayan atau kanuragan, tetapi harus dengan niat benar-benar ikhlas dan tulus, karena apabila niatnya tidak baik nanti bisa menjadi malapetaka untuk panjenengan sendiri. Moga kita lanjutkan. Nah, ini adalah rumah beliau. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini beliau adalah juru kunci dari Mbah Joyo Digdan ya. Yang Joyo Digdan, beliau ini adalah juru kuncinya. Jadi beliau ini, Mbah Joyo Digdan ini dikenal dengan Mbah Joyo Digdan ya, yang mempunyai ilmu Pancasona atau Rawa Rontek ya. Ya, yang berada di Kota Blitar. Tepatnya di mana ini, Pak? Tempatnya Ya, tempatnya di Kota Blitar. Kota Blitar. Panjen Kidul. Kepanjen Kidul. Ya, tempatnya berada di Kota Blitar yang tidak jauh dengan makamnya Bung Karno. Insya Allah tidak jauh. Bisa diceritakan, Mbah, tentang Mbah Joyo Digdan ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sebagai dados juru kunci kedah ngaturi preso masalah sejarahipun Eyang. Eyang menika kula rumiyin menjabatipun Patih Kota Blitar pertama. Lajeng menika terkenalipun makam gantung. Sejatosé makame Eyang wonten ngandhap, tapi ingkang dipun gantung menika ilmunipun Pancasona. Ingkang gantung menika gurunipun Eyang juga dalemipun pesamben ingkang dimakam wonten Gunung Kawi. Dadose asmanipun sasi Eyang juga Imam Sujono. Eyang juga menika sanepan, Eyang kudu dijaga, dawuhipun ngaten. Lah Eyang niki Joyo Digda menika Joyo Digda kagungan kawijayan. Digda menika digdaya mergi kagungan ilmu. Tiyang nek mboten gadah ilmu mboten saged digdaya.
niku eyang nalika elmune dereng dipendhet kalian gurunipun, eyang menika seda sedinten di makam kaping 3 saged gesang malih. Soale nemplek ten lemah. Lajeng keluarga emut nek eyang niki gadah guru, gurune sak peguruan kalih Pangeran Diponegoro. Gurunipun eyang juga menika. Satese asmane sanes eyang juga. Imam Sujono. Daleme pesamben sing dimakam teng Gunung Kawi. Niki daleme eyang, niki eyang Jayabeda. Nggih. Berarti benar yang dikatakan oleh masyarakat bahwa Mbah Jaya Digjan ini mempunyai ilmu Pancasona atau rawa rontek, itu benar nggih? Ya, Menurut sejarahnya itu benar nggih? Pancasona. Iya, Pancasona itu benar berarti nggih. Berarti beliau itu beberapa kali meninggal, lalu ketika menyentuh tanah hidup lagi gitu. Iya. Iya, terima kasih matur suwun saderenge. Nggih, Barakallah. Siap. Assalamualaikum. Mohon izin untuk Oh, ke sana. nggih, monggo. Nggih. Siap. Kula mboten nderek. Mboten napa-napa. Pasang lampu. Siap, mboten usah mboten ngeten mawon. Oh, lah niki kula cek. Nggih, siap. Selain dijaga oleh dua harimau yang warnanya putih dan besar tadi, di sini juga dijaga oleh ular yang sangat besar sekali. Sampai ketika saya jalan ke sini tadi, saya lihat dari sana, itu hanya terlihat badannya. Padahal dari ujung sana sampai sini, itu belum terlihat kepalanya. Sampai begitu panjangnya. Jadi kepalanya dari badannya berujung dari ujung sana sampai ujung sini, itu belum terlihat kepalanya. Dan hati-hati juga karena di sini juga ular-ular nyata, dalam arti yang berbentuk ular itu juga banyak. Hati-hati mungkin panjenengan yang berjalan. Baca bismillah, baca doa.
Saya minta dupanya. Moga berdoa dulu sini. Saya lihat di sini auranya sangat-sangat hijau, menandakan sangat baik sekali yang ingin belajar ilmu kanuragan maupun kadikjayan di sini. Dan di atas ini saya lihat banyak sekali berterbangan pusaka-pusaka maupun ilmu-ilmu kanuragan yang berada di atas ini. Dan ini mengitari di seluruh makam ini. Tetapi saya tidak akan mengambil pusaka-pusaka tersebut. Di sini kita hanya datang untuk mendoakan beliau. Ya, inilah makam gantung yang berada di Kota Blitar, yaitu makamnya Mbah Joyo Digdan. Coba semuanya santri sebelah sini. Dan mohon maaf kameramen, ini sepertinya nanti saya akan diberikan sesuatu di bawah pohon itu. Jadi ketika saya nanti duduk di situ, silakan sampai syuting dari sini. Nanti akan ada sesuatu yang muncul dari pohon itu. Ya. Nanti saya mau coba untuk berkomunikasi dulu yang ada di tempat ini. Mungkin beliau nanti akan memberikan sesuatu yang berada di sana. Nanti silakan disetting dari sebelah sini, saya duduk di sana. Gitu. Bertawasul dalam hati, kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah. Mas Jan yang sebelah sana. Mas Jan yang sebelah sana. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratis Sultanu Aliyah Sya'adul Qadir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khususi ar-rahim. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikha Sakulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghosa Somadoni, ya Mahmuba Subhani, ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'adul Qadir Jalani, agisni wa amidani fi qadai hajati, ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya minta hibahnya barokahnya Tuhan Sa'adul Qadir Jalani sebagai cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah ridho dan mohonmu. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berbicara ini? Saya salah satu khodam yang ada di pusaka di sini. Berarti sampean itu adalah khodamnya dari beliau Eyang Joyo Digdan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingin bertanya, apakah benar beliau ini dulunya mempunyai ilmu Pancasona atau Rawa Rontek? Benar sekali. Lalu sebenarnya bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu Rawa Rontek ini dulu? Itu tidak mudah. Itu beliau lakukan dari beliau masih muda, berumur belasan tahun. Beliau melakukan tapa berata, bahkan tapa gantung, bahkan semua jenis tapa beliau lakukan untuk kedikdayaan agar beliau bisa lindungi. Berarti cara mendapatkan ilmu Rawa Rontek ini yaitu dengan cara beliau dulu melakukan tapa gantung. Lalu apa fungsi dari tapa gantung itu sendiri sehingga sampai bisa mendapatkan ilmu Rawa Rontek tersebut? Fungsi dari puasa gantung itu kita menghargai bumi, belajar dari watak bumi, tidak sombong, lembut jiwanya, bersih jiwanya, menghilangkan keangkuhan diri, mengharapkan dari Sang Maha Kuasa. Lalu apakah ilmu ini bisa dimiliki oleh orang yang
tidak beriman atau orang yang beraliran ilmu hitam juga? Bisa. Ilmu itu seperti Jadi seperti pedang atau kendaraan gitu. seperti pusaka, bahkan seperti hewan ternak, tergantung yang memilikinya. Lalu ketika yang menggunakan ilmu ini adalah orang yang beraliran ilmu hitam dan itu merugikan banyak orang, lalu apa yang harus saya lakukan untuk mengalahkan orang yang mempunyai ilmu rawa rontek ini? Yang pertama, harus yang pertama harus mengikuti watak bumi. Jenengan harus memisahkan kepala dan badannya, dan jangan sampai darahnya menyentuh tanah sedikit pun, karena walaupun darahnya menyentuh tanah, itu akan membuat dia bangkit kembali. Kalau ingin menyadarkan tanpa harus membunuh, apakah itu bisa? Menghilangkan ilmunya saja tanpa harus membunuh orangnya. Bisa. Jenengan juga harus topo gantung, menguasai ilmu pancasona atau rawa rontek, karena kebaikan akan mengalahkan kegelapan. Berapa lama harus tapa gantung itu? 7 hari 7 malam. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Saya tidak bisa menyampaikan terlalu banyak di sini. Tidak apa-apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang jenengan sampaikan. Ini sudah lebih daripada cukup. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan. Apa yang panjenengan ingin ketahui lagi? Sudah cukup, saya tidak membutuhkan. Itu semuanya insya Allah sudah cukup apa yang jenengan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada isyarah untuk datang ke sana. Tadi ada suara yang dari sana, ada cahaya yang menuju ke tempat ini. Ketika beliau tadi berbicara, ada cahaya yang hinggap ke tempat ini.
Gak apa-apa. Ini. Dari sini coba. Sebelah sini. Sebelah sini coba.
Tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Oh iya. Ini yang di dalam kayu sulit ya. Ini batu nih. Ini batu. Jelas ini. Ini batu nih. Ini batu. Ini batu. Batu. Juga batu. Tadi di atasnya begini nih. Ini mustikanya. Ini rumahnya. Batunya. Tadi gini nih. Nah, tadi begini. Ini batu ini. Nih. Ini rumahnya. Tadi posisinya begini. Ini. Posisinya begitu. Ya. Nah, seperti ini posisinya. Nah, begitu. Ini ada apanya nih? Batu ini. Kalau dibuka begini. Begitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Allah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mas kakinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah hayya 'alas salah. Qadamati salah, qadamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Salawat yang dibaca. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Tidak, jenengan tidak punya salah. Saya pun juga tidak meminta bantuan, kami hanya minta doa saja. Ada santri saya yang panjenengan ajak jalan-jalan. Tidak apa-apa, untuk menambah keimanan beliau tidak apa-apa. Biar beliau lebih mantap di dalam belajar kegaiban. Iya, memang setiap orang diuji, tetapi ujian untuk beliau ini memang supaya beliau lebih kuat, lebih kokoh lagi, karena memang ujian itu supaya lebih mengokohkan keimanan, bukan untuk membuat lemah. Tidak apa-apa, saya paham dengan apa yang jenengan lakukan. Apakah jenengan pengen ikut beliau ini? Kalau ikut, panjenengan tidak boleh di dalam tubuhnya, tetapi di luar dari tubuh beliau. Boleh menyukai, boleh membantu, tetapi tidak boleh di dalam tubuh beliau. Karena tubuh hanya boleh ditempati oleh manusia. Sampean bangsa jin ya di luar dari tubuh beliau. Sampean jin muslim. Sampean ajak tadi ke alam jin beliau ini. Iya. Iya. Ya. Sama, saya pun menerima beliau ini karena beliau ini juga terombang-ambing di dalam kehidupannya. Sedangkan harus mengurusi anak-anaknya yang kecil, harus mengurusi keluarganya. Sebab itu pun saya menerima anak ini sebagai anak saya, dan saya anggap keluarga saya supaya kehidupannya bisa lebih tertata, itu saja. Terima kasih, insya Allah. Iya, insya Allah Padepokan juga akan tetap akan terus menerima siapapun, bahkan anak yatim piatu pun juga kita terima. Siapapun yang butuh pertolongan akan kita bantu semampu kita. Walaupun hantaman dan cobaannya yang luar biasa, tetap akan kami perjuangkan sekuat kami.
Siap. Jangan mudah tergoda oleh wanita katanya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Karena saya yakin di Blitar ini kota yang penuh doa orang-orang yang besar seperti Bung Karno, termasuk beliau ini, Mbah Jaya Digdan, ada juga Supriyadi dan lain sebagainya, Aryo Blitar, yang orang-orang besar mendoakan orang Blitar pada khususnya dan umumnya untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Insya Allah saya akan melakukan kewajiban-kewajiban saya yang terbaik yang bisa untuk saya lakukan. Insya Allah, insya Allah saya terima insya Allah. Iya, saya malah mengucapkan banyak terima kasih, dan terima kasih kalau dari pasukan-pasukan panjenengan mau membantu kami. Terima kasih insya Allah, dan insya Allah tidak ada yang salah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah saya mohon doanya, karena kita semuanya hanya hamba yang berdoa dan Allah yang menentukan. Yang penting kita berdoa dan berusaha sekuat tenaga kita. Jadi saat ini bangsa jin juga, jin muslim dan jin kafir juga sedang bertarung di alamnya panjenengan itu. Bangsa jin kami seringkali diserang dengan bangsa kafir. Bangsa jin muslim sering diserang oleh bangsa jin kafir. Banyak sekali. Insya Allah doa saling mendoakan. Tidak di dunia nyata maupun di dunia gaib, saling mendoakan. Saya ucapkan terima kasih. Itu juga prajurit panjenengan yang menyambut di depan tadi itu. Siap, terima kasih. Insya Allah. Jadi yang penting ketika datang ke sini hatinya harus bersih. Insya Allah. Insya Allah. Iya, siap. Insya Allah. Saya ucapkan terima kasih atas wejangan-wejangan jenengan. Siap. Insya Allah. Insya Allah tidak mengganggu. Insya Allah saya terima. Terima kasih atas hadiah yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Insyaallah. Untuk praktisi supranatural di manapun berada, apabila ingin mendalami ilmu-ilmu kanuragan kadikjayan, insyaallah sangat bagus sekali di tempat ini. Tetapi hati-hati ketika datang ke sini, harus dengan niat yang tulus. Karena apabila niatnya tidak tulus, akan diusir oleh penjaga-penjaga yang berada di tempat ini, yang berupa macan putih besar dan beberapa ular yang sangat besar sekali.
dan itu bisa membawa sukma panjenengan ke alam mereka. Hati-hati sekali. Dan perlu untuk dipahami bahwa sebenarnya ilmu yang dimiliki oleh Mbah Jaya Digdan ini, ilmu Pancasona atau Rawa Rontek ini, itu sebenarnya bukanlah ilmu hitam. Sebenarnya ilmu hitam atau ilmu putih itu tergantung bagaimana yang menggunakan. Termasuk ilmu Pancasona milik beliau ini, itu beliau dapatkan dengan cara bertapa, yaitu bertapa menggantung kepala di bawah dan badannya di atas seperti kelelawar. Dalam arti ketika tapa menggantung ini ialah menghormati bumi, belajar wataknya bumi. Bumi itu wataknya ketika diinjak-injak, dikasih kotoran, disirami kotoran, dia semakin subur. Bahkan walaupun dikasih kotoran, diinjak-injak, dia tetap memberikan kebaikan, menumbuhkan makanan untuk kita makan, yaitu ilmu ikhlas yang kita pelajari dari wataknya bumi ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ilmu itu akan diberikan kepada siapapun yang bersungguh-sungguh, tergantung bagaimana orang itu menggunakan. Jadi ilmu itu oleh Allah diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan apabila orang itu memintanya dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Allah itu benar-benar maha profesional. Siapa yang bersungguh-sungguh akan diberikan ilmu oleh Allah. Dan ilmu Rawa Rontek atau Pancasona ini sebenarnya karena sangat takdimnya dan sangat menghormati bumi, karena kita berasal dari bumi, maka harus mempunyai sifat bumi yang ikhlas. Jangan memakai sifat langit yang sombong. Ini pun juga sudah kita lakukan berkali-kali, yaitu setiap waktu, yaitu dengan sholat. Ketika seorang sholat sujud, kepalanya di bawah, itu pun juga supaya kita belajar sangkan parane dumati, yaitu innalillahi wa innalillahi rajiun. Kita semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita semuanya dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oleh sebab itu, pakaian ini, tubuh ini hanyalah pakaian yang apabila sudah rusak nanti akan kembali ke tanah. Sebab itu kita harus belajar wataknya tanah, yaitu ikhlas. Belajar seikhlas-ikhlasnya. Dan oleh beliau tadi disampaikan beberapa hal yang intinya bahwa kita harus belajar ikhlas. Salah satunya ketika nanti menghadapi ujian maupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bagaimana caranya mengalahkan seseorang dukun yang mempunyai ilmu Rawa Rontek. Itu bisa dikalahkan dengan ilmu ikhlas tadi, insya Allah. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Insya Allah kita bisa belajar dari pelajaran kita berada di tempat ini. Semoga kita bisa mengambil iktibarnya dari apa yang kita lihat saat ini. Dan mari sama-sama kita berdoa mendekat kepada orang-orang yang soleh seperti beliau ini, karena ketika masih hidup tentu sangat sulit untuk mendekat kepada beliau. Nah, ketika sudah meninggal inilah kita mudah untuk mendekat, karena salah satu obat hati itu ialah mendekat dengan orang-orang yang soleh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.